Dari situ terus ikutan seleksi di Cianjur. Alhamdulillah lolos mewakili Cianjur. Ini tadi kan kalau ibu punya gelar di Porda gitu. Nah, prestasi buat adik udah nyampe mana nih sekarang? Alhamdulillah justru anak saya lebih. Dia udah ngikutin tingkat nasional. Alhamdulillah. Bun, makasih ya. Udah merawat Cece, udah ngebimbing Cece. Dari TK sampai saat ini. Podcast Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar khususnya dan umumnya wargi seluruh Indonesia. Ya, saya masih ditemenin sama saya Bung Daseng dan juga Saya Bung Godeg di Sportcast Jabar ya, apapun olahraganya tetap olahraga. asik. Bung, gimana lihat saya penampilan nih? Agak beda nggak? Kayak orang Bali sekarang. Ini udah cocok dengan materi hari ini sebenarnya. Oh, kirain teh ada perkodean transfer ke Bali gitu. Enggak, ini Enggak. emang suasananya sekarang membahas pantai sebenarnya. Oh, Mas pantai. Iya, enggak sih, bukan judo. Oh, judo. Taekwondo ya. Iya. Taekwondo. Bung Daseng punya pengalaman nggak waktu kecil nih? Saya Bung Godeg, maaf. Iya, lupa. Bung Godeg, saya kan Bung Daseng ya? Oh, iya. Iya, lupa. Gak apa-apa. Bung Godeg, pernah punya pengalaman nggak? Saya dulu pernah Waktu sih, kecil? pernah jadi latihan taekwondo tuh pernah latihan 2 kali lah. Tapi selain taekwondo punya nggak gelar gitu waktu kecil apa? Gelar mah saya gak punya. Nggak punya? Ya. Kalau saya nih ya, Ada gak? ada saya mah waktu di bola di Bandung. Enggak jadi. Terus di badminton pernah gagal tetap. Iya. Jadi tetap nggak punya gelar sebenarnya gitu. Nah, iya, sekarang saya punya nih. Ini masih kecil dia. Tapi dia punya turunan juga dari orang tuanya. Turunan apa? Persia. Enggak lah, turunan judo lah. Itu taekwondo lah. Taekwondo, ya. Masa nih, turunan taekwondo ini keluarga berarti mungkin nggak tahu nanti dari kakeknya atau dari mana gitu kan turunannya gitu. Bakal kita korek-korek lah. Nah ini Gennya dari mana gen ya, keluarganya? dia juga udah punya gelar yang banyak gitu katanya. Piala, medali apa. Nanti deh kita lihat ada fotonya nanti ya. Siap. Kita liatin tuh. Kita datangin aja kita langsung sambut aja ya narasumber kita sekarang ya. Siapa namanya? Tahu nggak namanya? Hah? Kita langsung kenalan aja ya. Ya, langsung kita kenalan. Sama Ade Taekwondo. Tangan dong, tepuk tangan deh. Ayo tuh. Gue nama Ade. Bu, mau tanya dulu nih perkenalan. Ya, kan sebelumnya kita memang belum kenal. Iya. Sebelumnya memang belum kenal ya. Ya. Ibu asli Cianjur, Cianjur, Cipanas. Cipanas Cianjur. Oh, nama lengkap Bu, siapa Bu? Nama saya Novi Alis Hasan. Panggilannya Bu? Novi aja. Novi aja. Novi aja. Bukan Sabem. Oh, sekarang sih nggak jadi pelatih ya, udah pensiun. Pensiun ya. Berarti pernah Bu jadi pelatih Bu? Kalau pelatih sih enggak, cuman dulu pernah jadi atlet juga. Oh, jadi atlet juga. ternyata. Kalau adanya ini siapa namanya? Aira. Namanya Ade Aira. Iya. Oh, katanya ini adanya itu juaranya banyak katanya. Alhamdulillah untuk sekarang masih banyak lah apa ya prosesnya gitu. Yang kemarin masih coba-coba aja. Berarti masih haus dengan gelar ya? Nah, itu. Kalau saya haus kopi. Udah belum? Udah. Boleh lah. Oke. Nih, Bu, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Ibu dari dulu emang dari kecil juga sama? Enggak, Suka kalau taekwondo? saya tuh dulu di sekolah SMA. Oh, SMA. Di SMA. Untuk minat sih dari lama ya, dari SD itu pengen gitu punya bela diri. Cuman waktu itu nggak didukung sama orang tua. Tapi pas SMA ada tuh taekwondo. Udah aja nekat gitu. Biarin saya nggak bilang dulu nih sama orang tua. Tapi pas udah ikut ekskul terus berjalan, ya mau nggak mau dong orang tua juga. Tapi sebelumnya ada yang ngajak nggak? Enggak sih. Temen gitu siapa? Enggak, kebetulan
saya tuh terinspirasi dari tetangga nih. Tetangga saya yang udah jadi atlet internasional. Siapa namanya, Bu? Namanya Sabempara, itu senior saya. Senior tuh. Dari situ kayaknya hebat gitu ya. Dia orang Cianjur juga. Cipanas, Orang tetangga Cipanas. saya. Dari situ lihat prestasi-prestasinya, wah hebat ya gitu, Kabita lah gitu ya. Iya. Yang pertama sih nggak kepikiran juga untuk ikutan kejuaraan juga sih, tapi seru aja kayaknya gitu ya, ikutan kayak gitu, punya bela diri. Dari situ udah ikutan, ya berjalan gitu. Waktu kelas 1 SMA tuh di Loa tuh. SMA-nya di mana, Bu? Di Loa. Oh, di Loa. SMA Negeri 1 Persmi itu. Di situ kan taekwondo tuh berjalannya di situ ya, yang ininya. Di situ ikutan kenaikan sabuk. Terus pas kelas 2 kebetulan ada waktu itu tes seleksi nih. Seleksi ikutan kayak kejuaraan tuh. Awalnya itu kejuaraan antar SMA tuh. Waktu itu pernah di Bogor, Usman Sakap. Tahun berapa ya? 2008-an lah kalau nggak salah. Dari situ terus ikutan seleksi di Cianjur. Alhamdulillah lolos, mewakili Cianjur tuh waktu itu. Ikutan Porda gitu. Iya. Seleksi lagi tuh sebelumnya Porda apa gitu. Oh, berarti sempat masuk Porda juga ya? Terakhir tuh waktu itu tahun 2010. 2010. Ikutan Porda. Dari situ lolos tuh jadi atlet. Alhamdulillah gitu. Jadi perwakilan dari Cianjur ya. Salah satu, karena waktu itu kan ada beberapa atlet ya. Jadi sesuai dengan kelasnya masing-masing tuh. Ada berapa orang, perempuan berapa orang, laki-laki berapa orang. Nah, saya mewakili waktu itu salah satunya gitu, dari Kabupaten Cianjur mewakili. Kalau dari sekolah, Bu, itu Ibu aja apa? Oh, ada lagi? teman, ada juga yang teman sekarang jadi pelatih juga kan. Ada yang Masih meneruskan. kategori perempuan juga. Laki-laki Oh, laki-laki. yang masih aktif tuh, karena kan kalau perempuan punya ini ya, apalagi udah berumah tangga kan susah gitu kalau sekarang mah. Tapi alhamdulillah ada teman yang masih aktif, dan saya pun sampai sekarang ini hanya ibaratnya di belakang layar aja lah kalau ada Tapi event-event pas ini. maaf dipotong. Tapi pas zaman Ibu tuh kategori wanita itu banyak. 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 Waktu itu banyak. Tapi itu ikut seleksi dulu. Seleksi, ya. Jadi nggak semuanya lolos gitu ya. Kecuali kalau ada kejuaraan antara SMA itu kan boleh umum ya. Kalau untuk mewakili Cianjur diseleksi dulu gitu. Berarti Ibu tuh sendiri perempuan gitu apa? Ada juga, oh. sesuai dengan kelasnya masing-masing. Gitu. Dalam ya? Dalam banget. Nah, berarti ada benar ini turunan buat ke adek juga ya. Ada turunan, ada turunan. gennya lah, gen taekwondo. Iya, gen ya. Gen rasanya. Kalau ini gen Rianto Basna. Kalau ini gen Haryono. Oke. Buat sebentar, saya mau potong buat adiknya nih sekarang. Tadi kan kalau cerita dari ibunya nekat nih, ya kan, pengen jadi seorang atlet taekwondo. Nah sekarang buat adiknya apa nekat juga? Apa melihat si mama atau emang apa dipaksa sama si Dipaksa. mama nih awalnya gimana nih? Iya. Enggak, awalnya aku ngeliat bunda Oh iya. atlet taekwondo, kata bunda. Terus aku tuh kayak tertarik. Kayaknya seru gitu, jadi bela diri gitu. Iya. Terus aku ikutan dari TK. Iya. Dari Oh, dari 5 TK, tahun. dari TK Iya, Berarti usia 5 tahun ada? 5 tahun. 5 tahunan. Sampai sekarang ikutan kejuaraan, didukung. Alhamdulillah itu didukung. Dukung. Kan ada turunan juga, jadi ibu tuh kayak kenal ke pelatih, jadi kayak dekat Iya, gitu. iya. Bisa dititipkan ya. Saya titip dong. Ya, apa? Titip saya Jadi apa? jadi ini apa? Jadi Rianto Basna. Nanti saya latih. Terus lanjut ada lagi? Terus ikutan kejuaraan, Heeh. naik sabuk dari sabuk putih, lanjut sampai sekarang sabuk merah strip 2, ikutan kejuaraan. Bentar, saya potong nih. Iya. Tapi kalau di teman
di sekolah sekarang ada yang ikut taekwondo bareng? Enggak, awalnya aku duluan, terus ada kayak 1, 2 gitu, jadi ikut-ikutan gitu. Jadi yang lain langsung ikut-ikutan ya. Gitu. Karena lihat ini kali kan termotivasi jadinya kan. Tapi nggak ada kepikiran buat jadi silat atau Bela diri judo, selain taekwondo? ya karate gitu. Enggak sih, Tetap pengen tetap taekwondo. tetap Fokus di sana gitu. ya harus kalau satu gitu. Ya. Memang kalau udah satu, kalau 1 tambah 1 2. Aduh. Oh ya, tadi saya dengar yang pergantian sabuk nih, kan saya Iya. belum paham. Itu ada syarat-syaratnya nggak? Misalkan dari sabuk putih ke sabuk merah atau ke sabuk apa gitu? Ada nggak apa cara meningkat sabuk itu gimana? Caranya sih kayak jurus. Jurus. Oh. Ya harus dites. Jurus harus hafal, harus sampai bagus gitu. Yang pertama sabuk apa? Sabuk putih dulu. Sabuk putih, Iya. lanjut sabuk putih, nanti basic 1 sama 2. Nanti ke sabuk kuning polos. Kuning polos. Ya, habis kuning polos, kuning strip, ke kuning strip, hijau polos, hijau strip. Habis hijau strip, biru polos, biru strip, merah polos, merah strip 1 sama merah strip 2. Lanjut hitam. Hitam. Legend berarti itu. Hitam pun masih banyak. Ininya tingkatannya. Oh, masih ada lagi. Kalau ibu dulu sampai hitam nggak? Hitam. Sampai hitam. Ada sekarang? Strip 2. Strip 2. Merah Strip strip 2 2. merah, strip 2. Iya, 2. Bentar lagi hitam. hijau. Hitam. Oh, wow. Cepet itu ya? Iya, Kalau karena ibu kan, dulu berapa tahun itu sampai hitam? saya 3 berarti ya, 4 kan? 4 tahun? Heeh. Karena rata-rata kan kalau ujian 3 bulan sekali ya. Iya, iya. Satu periode tuh 3 bulan sekali. Nah, kebetulan anak saya cepet tuh kan dia dari TK nih. Iya. Mulainya dari usia 5 tahun lebih lah, TKB waktu itu. Terus saya nggak pernah skip tuh, tiap ujian selalu ikutan nih sampai akhirnya merah strip 2 corona waktu itu ya. Oh iya. Oh iya, corona. Ada jeda dari situ. Seharusnya kalau saya hitung target tuh waktu kelas 2 pun dia bisa sabuk hitam. Sama kita. Tapi karena ada kendala corona itu jadi keskipnya lama gitu. Jadi gitu, jadi nggak bisa langsung kayak apa ya, jadi kalau untuk ke hitam tuh ada waktunya dulu gitu. Ada waktu. Nggak per 3 bulan kayak yang lain gitu. Nah, buat Ade sendiri sekarang butuh berapa waktu lagi untuk ke hitam? Palingan nanti Desember ada ujian ke sabuk hitam. Oh, ada ujian. Ya, Desember. Mudah-mudahan lolos ya. Amin. Ujiannya itu praktek atau Tulis. tulis? Tulis. Oh, tulis ada juga. Ada juga praktek, kemudian jurus. Sekarang ya saya dengar tuh nggak ada nginep, jadi nggak ada ujian alam terbuka. Biasanya kan kalau dulu tuh nginep, Oh, minta Oh. ada. jadi ada tes fisiknya. Kayak ngecamp gitu. Kayak apa ya? Jurit Kayak malam gitu. kayak Oh. gitu. Jadi emang bener-bener mental sama fisik tuh diuji. Kalau sekarang yang terakhir ini kebetulan hanya untuk jurus saja dan mungkin tes tulis kayak gitu ya. Iya, iya. Oh, saya pikir cuma praktek aja, nggak ada tulis gitu. Ada lengkap karena ya. sejarahnya. Sejarah harus tahu ya. Siapa ketua Ketua. taekwondo yang sekarang gitulah, banyak gitu, bahkan bahasa Koreanya ini terus Nah, gerakan ini namanya apa tuh. Iya, iya, iya. Itu ditanya juga gitu. suka nonton Korea? Enggak. Enggak. Saya pikir suka Enggak. karena kan katanya taekwondo kan emang dari Korea kan? Dari Korea, iya. Dari Korea berarti panggil omah ya. Amat. Oh, ama ya. Opa. Ya. Tapi hafal bahasa-bahasa Korea yang dipakai di taekwondo? Sedikit-sedikit sih, Boleh lah. kadang lupa. Apa tuh ada apa gitu? Apa? Kayak apa Ada gitu? tendangan, ada Doryu Chagi. Doryo Chaji. Ya. Itu kalau di saya makanan dodol haji. Doryo Chaji. Dodol siap saji bisa lah gitu ya.
kayak itu olahraga gitu. Terus ada lagi? Ada Derocigi, ada Yapcagi, terus ada Apurigi, ada Diapurigi, banyak. Banyak takoyaki. Iya, makanan ya. Makanan mah lebih makan. Oh ya sih, gitu. Nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan masuk lah dia. Ya, amin. Aduh. Oh ya, Aira nih kalau latihan mayoritas kebanyakan di rumah atau di tempat latihan? Oh, kalau di rumah suka latihan? Kalau ada event sih saya tambahin Oh, gitu ekstra, apalagi ya. kalau misalnya ujian nih dulu nih di jurus yang masih saya ingat gitu ya karena maklum udah lama gitu tapi sedikit masih ingat kayak gerakan jurus-jurusnya gini ditambah juga kan sekarang mudah ya ada YouTube gitu kan jadi bisa nonton ini gerakan ini apa untuk sabuk ini apa aja nih materinya paling kayak gitu. Terus kalau kejuaraan untuk kejuaraan sendiri paling saya ajak tes fisik kayak tambahan lari berenang kayak gitu. Enggak tes pukulan gitu. Enggak kalau itu mah Maaf ya, soalnya kan taekwondo tuh udah jelas dong tes pukulan nggak ada. enggak sih paling itu difokusin aja sama pelatihnya sama sabuknya gitu. Karena kan kebetulan di pelatih juga alhamdulillah gitu ya. Kalau ada event pasti ekstra gitu. Hampir setiap hari tuh latihannya. Setiap hari inilah digencerin gitu untuk mencapai target kayak gitu. Untuk satu sabuk itu ada berapa banyak jurus? Jurus tuh 2 kalau Satu sabuk. satu sabuk yang ditesin basic 1 sama basic 2 misalkan untuk putih gitu ditambah sama pukulan sama tendangan tapi yang dasar-dasar aja gitu sesuai tingkatannya aja. Tapi ada kesulitan nggak ngajarin ke anak? Ya jelas ada juga om. Ada ya? Soalnya kan kadang kalau anak mudi ya kalau misalnya dia lagi bete gitu atau capek pasti kita gimana ya kalau Sundanya mah ngoloknya gitu ya nyemangatinnya gitu gimana supaya ini ayolah apa dulu gitu kadang sebagai orang tua masih semangatnya tuh beda kayak ke pelatih ke anaknya gitu kan. Kalau sama pelatih kan dia oke gitu kalau sama orang tua nanti dulu dong tapi alhamdulillah sejauh ini sih anak saya pribadi gitu kalau untuk latihan tetap disiplin gitu. Untuk ini buat Ade nih, buat Ade. Ada panggilan khusus nggak buat Ade kayak kan kalau pelatih sabam nih. Kalau buat anak didik atau ini? Nggak ada. Nggak ada. Oh, tetap panggil nama berarti. Ya? Ya, Kalau ke mama manggilnya apa? Bunda. Bunda. Kirain mabem. Keren nih. Ini yang saya tunggu-tunggu. Bener ya bisa jadi tuh mabem. Singkat kan gitu. Kalau ke bapaknya bakbem. Iya. Untuk ini tadi kan kalau ibu punya gelar di Porda gitu. Nah, prestasi buat Ade udah nyampe mana nih sekarang? Alhamdulillah justru anak saya lebih karena dia udah ngikutin tingkat nasional. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu tuh. Karena kan kalau misalnya taekwondo sendiri event-event kayak antar unit di kabupaten tuh sekarang agak ini ya. Iya. Belum banyak gitu. Makanya dia tuh pas pertama ikut itu emang antar kabupaten dulu. Cuman waktu itu sekali itu sebelum corona tuh. Sebelum corona ikutan alhamdulillah juara. Dan setelah itu waktu kelas 4 ya, kemarin ya. Awal tahun yang kemarin itu ada event kebetulan di Jawa Barat. Itu masih tingkat Jawa Barat. Dan setelahnya ada Menpora. Yang kedua Menpora nasional, tingkatannya nasional, dan terakhir kemarin 5 provinsi. Gitu. Waduh, mantap. Jadi sambil kita tonton ya. Oh, video tentang kita Ini lomba yang di mana di nih? Sukabumi ini yang 5 provinsi. Oh, 5 provinsi. Wah, luar biasa ya. Aduh.
Nah itu dia videonya. Ya. Ini saya mau tanya nih, Dek. Itu kesal apa gimana itu? Mukul sampai kayak gimana itu rasa ininya cara tandingnya gitu, Dek? Ya emang kayak gitu. Emang kayak gitu ya? Harus nendang gitu. Memang ada tendangan khusus ya, poin-poinnya gitu kan? Iya. Poin yang paling tinggi itu Kepala. kepala. Tuh 4-3 ya? 3. Oh gitu, incernya harus kepala terus. Iya, biar cepet scrollingnya. Pernah nggak ngalamin tuh ngelawan yang lebih tinggi dari adek nih? Kan nanti nendang ke kepala itu agak susah kan? Pernah ngalamin nggak? Pernah. Pernah. Itu gimana cara nendangnya tuh? Pakai jurus terbang. Ya nendangnya ke kepala gitu. Tetap ya. Lompat berarti ya. Iya. Ini lagi. Ini Kalau kalau yang tadi yang di video itu akhirnya sabuk merah apa yang sabuk biru tadi? Yang merah. Oh yang merah. itu udah sabuk merah itu ya. Kejuaraan di Sukabumi. Enggak, maksudnya ininya kali apa? Warnanya. Warna ininya bodinya. Beda. Body. Oh, warna body. Oh, Ada oh. yang merah, ada yang biru. Oh iya iya. Oh, dari sudut biru. Oh iya. Nah, gitu. Bungko deh. Nah, sudut Kalau merah. sabuknya mah berarti sama ya kalau itu pertarungan gitu apa Kalau beda? itu nggak beda. Terus ada yang kuning. Gimana ini apa? Jadi untuk kejuaraan tuh ada yang prestasi sama yang Pemula. 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 Kalau untuk prestasi dia otomatis sabuknya dari hijau ke atas ya. Biasanya itu tergantung ini juga sih, tergantung acaranya juga, panitianya juga. Iya, iya. Ada yang terbuka, ada yang terserah kitanya aja mau ikutan yang mana nih. Anaknya disesuaikan aja. Iya, iya. Gitu. Berarti nggak melulu misalkan yang hijau harus dengan yang hijau, yang kuning dengan yang Enggak, enggak ya? enggak. Campur. Campur. Tapi boleh itu. Boleh, nggak boleh. apa-apa. Sesuai dengan usia, berat badan, tinggi badan, sama kelasnya aja. Diseimbangin dia dari apa berat badan aja gitu, sama usia. Tapi ini sebentar. Saya mau tanya nih, masih penasaran. Itu kan kalau cowok nih dipukul pasti emosi dong. Iya, Ya kan? pasti. Nah, buat adek juga emosi juga. Apa gimana? Ya kalau pertandingan misalkan Lagi pertandingan pakai nih. cara mengatur emosinya gimana? Nah, gitu. Kalau kayak tahan napas gitu, kayak kita tuh jangan emosi. Kalau emosi bakalan kacau gitu, Oh, gitu. bakalan kacau. Malah nambah kacau ya. Iya, kalau Harus emosi. konsen. Kalau Iya, kita harus makan fokus. semakin emosi semakin Iya. pikiran. Itu kan bisa jadi kepukul gitu. Jadi nggak asal om. Jadi kita tuh di lapangan tuh nggak asal emosi gitu ya. Jadi harus ada tekniknya juga gitu. Terus nyari momen yang pas nih gimana Iya, iya, dia nendang, jangan sampai kita terus karena emosi kan bok gitu, tapi nggak dapat poin dia. Oh, gitu. Capek iya gitu Iya, kan iya. kalau dia pakai teknik, terus dia nyari momennya pas, sekali nendang langsung dong. Jadi dapat poin kan kalau misalnya ke arah-arah yang Iya, iya. khususnya gitu kan. Ada durasi nggak berapa menit? Biasanya 1 sampai 2 menit sih. Itu udah harus dapat pukulan ya. Iya, dapat Tendangan. tendangan sesuai poin. Dan kalau misalnya ada juga panitianya yang misalnya poin sampai poin berapa nih, tanpa waktu segitu pun bisa untuk anak-anak tuh. Iya, iya. Kalau dulu kan, kalau zaman saya kan pokoknya waktunya segini gitu kan, poinnya bebas itu mah. Iya, iya. Sampai seininya, sampai waktu. Kalau sekarang poinnya udah nyampe 20 misalkan, pokoknya siapa yang duluan dia yang lolos, yang masuk Oh, gitu, gitu. yang menang gitu kan. Coba nih ada Tonton lagi nih videonya nih. ini lagi latihan nih. Iya. Tendangan. Ini Aira yang celana merah. Oh, ini yang celana merah nih, Aira nih. Itu tendangan sekaligus 2 kali gitu. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Bagus. Emang itu termasuk jurus juga itu. Iya, kan ada tendangan-tendangan tertentu yang 2 kali gitu kan, ada bahkan yang 3 kali. Kalau tendangan dasun bisa nggak? Itu yang Iya, ini latihan di Cianjur ini ya. Di DKC Cipanas. Oh, di Cipanas. Di unitnya dia. Pernah ngalamin ini nggak?
Dek, ngalamin cedera gitu. Cedera. Sering. Sering sih. Sering. Kalau kaki. Gimana? Masalah dengan sekolah gitu kalau lagi cedera gitu. Oh enggak, kalau untuk ke sekolah sih enggak pernah parah banget sih. Kalau dia paling ya pegel ya nomor 1 ya. Terus kemudian kaki bengkak gitu. Tapi Nggak kan ngeganggu sekolah belajar deh. enggak juga. Enggak sih. Enggak, Enggak. aman ya. Aman. Sejauh ini aman. Tapi alhamdulillah. kalau hubungan dari dari olahraga ke dinas gitu kayak kan mau izin nih misalkan izin di sekolahnya nih mau ikut tanding gimana itu? Boleh, justru sekolah mendukung. Mendukung. Mendukung penuh sih. Walaupun di sekolah dia nih ya nggak ada ekskul taekwondo, Taekwondo ya. karena kan dia di luar sekolah. Tapi alhamdulillah kalau misalnya kita minta izin untuk ikutan event kejuaraan gitu, didukung penuh alhamdulillah. Dipermudah berarti Bu ya? Iya, dipermudah dari kepala sekolahnya langsung ya, udah nggak apa-apa gitu kan, berapa hari kadang kan. Sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Berarti berapa tahun? 10. 10 tahun ya Bu ya? Heeh. 10 tahun, waduh 10 tahun udah mau sabuk hitam ya. Kita Waduh, insya Allah. mantap. Boleh deh Bu, sekarang diminum dulu. minum sambil minum aja. Nggak apa-apa. Serat. Soalnya jarang loh. Ya jarang orang tahu gitu kan di Cianjur ada atlet muda ini. Iya. Ya kan? 10 tahun Bunda Seng jadi atlet apa itu? Saya waktu 10 tahun itu jadi atlet renang. Renang di mana? Di itu ada pokoknya gaya batu saya. Klub gak balik lagi dah. Dicariin sama orang tua, wah ini atlet katanya. atlet menghilang. Saya tahu ini Bung Godek pasti ini jebakan. Aduh. Bu, gimana? Seneng nggak punya anak nih yang prestasinya lebih dari ibu? Jelas ya, jelas seneng bangga Banget, gitu ya. banget ya. Berarti dia lebih gitu kan dari saya. Dulu mah saya karena kan kalau dulu mah saya terbentur usia, terus kesempatannya nggak banyak lah gitu. Kalau dulu kan kalau SMA banyak hal gitunya, Iya, iya. apalagi setelah keluar SMA kegiatan lain gitu kan. Kalau dia kan dari kecil makanya saya ajak gitu. Yang awalnya saya ajak dulu nih waktu saya masih aktif latihan, lihat gitu kan kondisinya gimana di tempat latihan. Iya, iya. Dan awalnya pun sebenarnya dia nggak mau, takut Iya. takut gitu kan. Tapi diajak disupport sama saya sama papahnya gitu. Iya, iya. Terus kayak pelatih juga, ayo dong. Nah itu ikutin. papanya pemain taekwondo juga? Enggak. Oh, bukan. Judo bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan juga? Bukan. Oh. Tapi Berarti ini dari ibunya berarti Dari ibu ya langsung ya. alhamdulillah. Tapi ya. kalau ibu sendiri ada turunan nggak dari mana? sebelumnya. Enggak sama sekali. Nggak sama sekali? Enggak ada. Cuman sih dulu kakak tuh yang 2 pernah ikutan karate. Iya, Cuman saya tertariknya di taekwondo waktu di Loa tuh. Iya. Nah itu sekarang daerah nih dapat medali itu saya lihat banyak itu medali apa aja itu? Yang pertama tuh waktu itu Semansakap ya di Nah, kalau yang Kabupaten ini? Cianjur. Apa Bu dari apa? Bu? Nah, yang ini yang piala Semansakap. Kemudian yang ini yang Bandung, piala Jabar. Bupati Bandung Barat ini. Ini di Bandung digelarnya. Di UPI waktu itu. Oh, Di UPI. Yang ini di Sukabumi. Yang ini yang terakhir kemarin nih. Yang terakhir yang 5 provinsi itu. Iya. Kemudian ini masih di Sukabumi. Nah, ini yang di Bogor yang Piala Menpora yang tingkat nasional. oh tingkat nasional. Mantap. Itu ada medali emas, perak gitu? Iya. Ada. Waduh. Kalau dia sih kebetulan masih 3 besar ya antara perak dan perunggu. Dan kalau emas belum. Emas belum. Masih karena kan dia jam terbangnya masih Iya. awal, sedangkan rivalnya kebetulan dapat yang wah bagus gitu ya, Iya. apalagi kalau tingkat nasional kan nggak sembarangan ya. Dia pengen nggak punya ini medali emas? Pengen banget. Pengen banget ya. Mudah-mudahan aja ya. Amin. Nanti ada dukungan juga dari pemerintah Cianjur buat terus gitu buat Ade gitu kan, bener nggak?
Iya. lanjut ke tingkat nasional dunia lah dulu ya. Amin ya. Benar. Nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan support lebih gitu. Ini pasti saya yakin nih banyak orang nggak tahu ini, cuma di podcast Jabar ya. Apapun olahraganya Tetap olahraga. iya itu. Terus ya nih, ketika turnamen pernah gak melawan lawan yang sulit banget gitu? Di Bandung ya. Pernah sih. Orang mana itu? Itu tuh orang Bandung asli. Oh, asli Bandung gitu. Jadi bukan lawan pemain asing ya? Pemain kesulitan tuh di Piala Menpora Menpora dari itu Semarang nasional ya? Ya, dia dari Semarang, katanya udah 24 kali ikutan. Apanya ya. juara? Ininya ikutan eventnya. Eventnya, Jam terbangnya. ya. Jam terbangnya. Kalau dari Aira itu pertama kali yang itu apa enggak? Kalau dari yang di Bogor tuh tiga kali. Ketiga kalinya. Keempat. Ketiga kalau yang di Bogor, yang Oh. keempat yang di Sukabumi. Kalau lawannya tuh 24 kali. Iya, baru. saya tuh kan kalau saya pribadi suka ngeliat tuh yang jadi lawannya dia kayak gimana nih. Kalau yang kita mantan itu ya tahu gitu kan, mana yang udah banyak jam terbang, mana yang masih kayak dia pemula gitu kan. Iya. Setelah saya tahu kok wah lawannya ini mah pantas gitu kan, juara juga pas dicek sama pelatih. Katanya Sabung nanya katanya itu ke pelatihnya yang lawannya dia gitu kan. Ternyata udah banyak jam terbangnya, pantes gitu kan. Kalau usianya itu sama gak bu usianya? Dia lebih tua sepertinya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Berarti 24 kali dari orok kayaknya itu. Bisa jadi. Jadi Tapi kan begitu kalau- keluar itu udah jadi suaranya juga gitu kan. Cukup banget. Jadi kebayang saya. Aduh. Kebayang kan? Makanya, aduh kebayang punya orok kan gitu. Bener. Sekarang lagi persiapan nggak? Nah, sekarang kebetulan ada event nih. Kemarin dapat info dari pelatihnya. Insya Allah bulan Desember kalau nggak ada halangan, karena Desember tuh berbenturan dengan rencana dia mau ujian sabuk hitam ya. Iya. Kalau waktunya renggang itu nggak berdekatan, insya Allah ada kejuaraan Menpora lagi. Menpora. Tingkat nasional lagi di Tangerang kalau ini kalau jadi insya Allah. Mantap. Kan sering nih ikut event di berbagai macam daerah. Tentu bukan biaya yang sedikit lah. Nah itu biayanya dari mana itu? Jelas pribadi. Pribadi. Sejauh ini masih pribadi sih. Nggak ada pasokan gitu dari pemerintah sedikit gitulah, Belum ada sih sampai sekarang. sedikit pun, Masih pribadi. tolonglah. Padahal kan kalau keluar itu butuh menginap gitu. Iya. Jelas untuk pertama tuh biaya pelatih ya. Iya. Biaya latihan tambahan, kemudian untuk pendaftarannya sendiri kan lumayan ya. Oh itu daftar sendiri? Daftar sendiri ada biayanya juga, boleh. pendaftaran per orangnya berapa misalkan. Iya. Setiap event tuh. Kemudian penginapan, akomodasi, Ah. makan dan lain-lain lah, karena kita rata-rata paling sebentar tuh 2 hari biasanya. 2 hari. Oh, paling sebentar itu ya. Kecuali kalau ada juga event tertentu yang 1 hari juga. Itu selesai. kira-kira Bu, kalau misalkan dari awal daftar berangkat, kira-kira habis berapa itu? Kalau untuk nasional ya, untuk saya pribadi ada sekitar 3-5 sih juta. Segitu ya? Dari penginapan dan lain-lain. Buat Ade Aira nih, atau Cece ya, Cece. Berarti sekarang kan udah merasa bangga dong ya dengan gelar, tapi belum puas ya. Tapi buat Ade Aira sendiri merasa gimana ya? Ngerasa, kok saya bisa jadi gitu. Aneh nggak? Hah? Aneh ya? Bisa sampai kayak gini. Nggak nyangka gitu ya. Ada gak kata-kata buat bunda yang manggilnya ya? Buat bunda nih, misalkan, nih Cece udah
jadi apa atlet gitu kan gak nyangka nih ya mungkin berkat dukungan bunda juga gitu. Ada nggak kata-kata buat bunda nih? Coba bolehlah diutarain di sini. Sedikit terharu ya. Iya. Oh belum. Bun, makasih ya. Ya. Udah ngerawat Cece, udah ngebimbing Cece Ya. dari TK sampai saat ini. Oke. Ya itu dia pertemuan Cece dengan ibu. Oke. Buat bundanya sendiri nih, kan nggak nyangka nih ya punya anak jadi penerus atlet bundanya juga. Oh ya, ini direncanakan nggak sih Bu? Sebenarnya enggak sih, dari yang pertama itu yang saya pernah selalu ajak ya waktu dulu tuh waktu masih aktif latihan, saya ajak dia, terus ditawarin juga kan, mau nggak takut kok kayak gitu Oh, awalnya malah lihat nggak yang mau ya? sparring teh wah kok ngeri gitu, takut kenapa-napa gitu. Tapi pas seiring berjalannya waktu, yang pertama tuh sebenarnya saya tuh ngikutin dia tuh karena kesehatan gitu ya, untuk kesehatan, karena yang dulu tuh dia tuh sering sakit. Ya udah kata pelatih, ikutin aja lah, Sugan gitu ya, sehat. Bu, dipotong, sakitnya sakit apa Bu? Iya, kayak gimana ya, gampang sakit, mudah gampang sakit sakit. gitu ya. Oh, Jadi drop imunnya, ya. Imun. imunnya kurang tuh. Sampai saya ikutin aja, Cece latihan. Ya udah, datang aja ke sini. Dari situ dia alhamdulillah dari imunnya mungkin meningkat ya, jadi bagus. Terus kemudian dari segi mental juga, yang tadinya namanya anak perempuan tuh cengeng ya. Iya. Jadi dia percaya diri, udah mulai tercengeng deui gitu, Iya, nggak iya. ogok lagi, nggak apa lagi. Dari situ alhamdulillah sampai sekarang mentalnya lumayan rada terbentuk dari percaya dirinya itu. Terus selain itu juga kan untuk jaga dia zaman sekarang teh, jadi sebagai orang tua tuh takut ya, banyak bullying atau apa. Iya. Jadi kan orang juga segan duluan kalau dia punya bela diri kan Iya, ya. Enggak takut sama dia mah Iya, gitu, iya. mau jahilin atau apa teh gitu. Ah. Dari situ alhamdulillah, selain segi prestasi mah kalau saya pribadi hanya bonus ya. Iya. Bonus, selebihnya untuk kesehatan dia gitu, mental dia gitu. Buat jaga diri juga ya. Jaga diri dia gitu. Ada ini nggak Pesan. kata-kata nih buat Cece gitu, buat sampai nanti usianya berenjak gitu, ada nggak pesan nih dari bundanya? Ya intinya latihan harus konsisten ya, gitu. Konsisten. Harus disiplin juga, jangan terpengaruh hal-hal lain lah, harus fokus. Apalagi kalau pribadi Cece pengen jadi atlet gitu, nggak bisa kita seenaknya gitu ya, harus terus latihan itu. Yang nomor satu latihan terus. Terus ya disiplin sama konsistennya itu. Kemudian semangat walaupun ada suatu waktu dia event misalnya dia kalah, jangan nyerah. Karena untuk menjadi atlet itu nggak harus menang kalau menurut saya ya. Iya, benar. Nggak harus punya medali atau apapun, tapi yang penting jam terbang sih itu. Iya, benar. Jam terbangnya harus banyak. Betul. Terus jangan nyerah, jangan ngerasa diri, oh kok bisanya kemampuan aku tuh segini, tapi justru harus tingkatin lagi. Iya. Kalau kasarnya harus dendam nih ya. Ibaratnya kalau tanding ini kita ketendang misalnya. Saya tuh kalau ke dia misalnya event ini pernah ketendang kepala misalnya. Kamu enak nggak ditendang kepala? Enggak, sakit gini. Ya udah, event berikutnya harus balas dengan cara bukan membalas dalam artian yang negatif ya. Iya. Kamu pun harus bisa seperti itu ya. Nggak bisa kita diam aja, harus ayo balas. Kamu ditendang sakit, coba deh kamu nanti mah yang nendang. Nah, gitu. Benar. Dan yang terutama belajar juga ya, Bu ya. Nah, itu jangan dilupain itu. Belajar dalam kegiatan sekolah ya. Ya. Soalnya selain jadi atlet ya harus pinter juga kan. Gitu, harus pinter. Alhamdulillah sih kalau di sekolah mah nggak terlewatan juga gitu. Iya, betul. Masih panjang nih ya. Sekarang baru kelas 5 SD. 5 SD medali udah lumayan banyak.
Oh, sabuk udah mau hitam. Iya, aduh. Nah, mudah-mudahan nanti sampai umur selanjutnya gitu kan masih tetap berkarir gitu ya. Iya, amin. Karir di dunia taekwondo gitu. Ada pesan nggak buat misalkan temen-temen nih, ayo kita latihan olahraga gitu, jaga buat bela diri gitu. Boleh diutarain. Ya, itu ada. Buat teman-teman yang mau ikutan taekwondo boleh ya. Itu kan buat bela diri, buat jaga badan, buat jaga stamina. Terus kan berolahraga juga ya. Jadi kayak buat apa ya? Bela diri lah gitu, pertahanan kita. Pertahanan ya. Gitu. Buat bundanya nih, pesan-pesan buat masyarakat Cianjur mungkin khususnya. Ya untuk semua ya, khususnya orang tua gitu, yang mau daftarin anaknya bela diri, ayo ikutan. Mau apapun itu bela diri untuk zaman sekarang ya, apalagi perlu banget menurut saya pribadi. Kita jangan ngelihat anak tuh harus bisa prestasi dapat medali atau apapun gitu. Yang pertama untuk kesehatan, yang kemudian untuk dirinya sendiri dimanapun berada. Kalau misalnya dia udah punya bela diri, insya Allah gitu kan. Aman gitu kan. Terus untuk pemerintah juga khususnya yang daerah Cipanas Cianjur ya, mudah-mudahan kedepannya bisa melirik anak-anak mendukung. Karena di Cipanas sendiri pun sebenarnya banyak sekali gitu ya potensi-potensi khususnya untuk taekwondo. Mudah-mudahan dapat support. Terus nanti ada event, ada kejuaraan berikutnya, disupport juga gitu ya segala sesuatunya. Jadi nggak hanya kita oke lah untuk pribadi jelas gitu kan, untuk pengeluaran pribadi jelas, tapi untuk yang lain-lainnya mudah-mudahan kedepannya ada yang mensupport juga. Dibantu ya Bu ya. Dibantu ya. Betul. Betul. Jadi Bu kalau misalkan ada yang mau ikut latihan nih, buat di Cipanas ya? Cipanas. Nah, di mana itu? Yuk semua yang mau ikutan boleh gabung di DKC Cipanas, letaknya di dekat Koramil Cipanas, Koramil ya, Cipanas. Pasar Cipanas. Boleh nanti kontak saya langsung boleh. Nanti di sana ada khususnya untuk pelatih Aira sendiri ada namanya Sabum Sobar. Di sana banyak juga anak-anak kecil tuh dari yang TK udah ada sekarang, alhamdulillah udah banyak peminatnya. Udah banyak sekarang yang kecil, nggak beda kayak dia dulu waktu masuk kan, cuma dia sendiri itu nggak ada temennya, yang lain rata-rata SD gitu kan. Yang sekarang udah mulai banyak yang tertarik gitu. Kayu orang usia dini juga ada ya? Bisa dari berapa tahun? Berapa minimal? Dari 5 tahun sih. 5 tahun. 5 tahun dia ini dulu ya, kondisional dulu di tempatnya gitu. Untuk yang lain-lain nanti kan bisa menyesuaikan untuk kenaikan sabuk atau ikutan kejuaraan bisa menyesuaikan. Betul. Ada ini nggak buat Aira nih terakhir? Ada pukulan terakhir nggak buat ini? Ya mungkin atau tendangan kepala terakhir. Udah nggak kuat katanya nih, pengen ngerasain tendangannya. Kena tembak. Ah, Untuk sosial medianya Bu, kira-kira. ya ada Instagram. Boleh untuk saya pribadi Ya. dulu ya. Boleh di @novialisasan Instagramnya. Nanti ada di sini. Ada di ini nih, nanti di follow juga. Buat Aira ada nggak Instagram? Belum ada. Kebetulan belum boleh. Belum boleh, benar. Mending olahraga aja dulu ya. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman Jabar nih, khususnya Cianjur yang mau ikut taekwondo, bisa nanti ada linknya di sini. Terus Instagramnya Bunda Novi juga ada gitu. Nanti komen juga di YouTube kita ya. Ya, Gitu. jangan lupa like dan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa dan komen gitu. Untuk informasi lebih lanjut boleh di komen di sini. Saya masih Bung Daseng. Ya, saya Bung Godeng. Bukan Sabem Godeng. Bukan. Oh gitu. Mabem. Pabem Godeng. Ya, saya Pabem Daseng. Nah, pantengin terus podcast Jabar, apapun olahraganya. Tetap olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Podcast Jabar.